toh ganjil toh. Masya Allah. Maka malam hari ini judul pengajiannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Al-Habib Sultan Badar bin Saqaf Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Musola Nurus Salam, Jatirawa, Tarub, Tegal, dimeriahkan hadroh majlis Maulidur Rasul yang amplopnya belum jelas. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tegal rahimakumullah. Beli bantal bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tegal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya sebenarnya dari tadi bertanya-tanya, fungsinya Banser berdiri di sini itu untuk apa? Itu. Duduk saja, nggak apa-apa. Malah kamu menghalang-halangi pandangan mereka. Duduk saja mas, nggak apa-apa. Ingatlah, mereka datang ke sini untuk melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Saya meyakini sudah banyak yang disampaikan oleh Al-Habib Sultan terkait dengan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya jadi ingat kaidah usul fikih, idza wujudul ma' batolat tayamum. Kalau sudah ada air, nggak penting ada tayamum. Beliau ini sumur dengan segala air yang ada di dalamnya, sementara saya butiran debu. Tentunya tidaklah pantas datang tayamum ketika sudah ada air di dalamnya. Tapi apapun itu Bapak Ibu yang saya muliakan, atas permintaan panitia, mari kita lanjutkan kajian Al-Habib. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan berkahnya maulid, amin. Salah satu berkah maulid adalah adanya degan, kopi, air putih, dan lain sebagainya. Kok botolnya cilik temen ya? Oke temen ya. Kiai ini ganteng, kopi ini tutupe pink. Menjijikkan. Bapak Ibu, hari ini betapa pentingnya apa yang namanya stempel. Saya kasih contoh misalnya, nyuwun sewu Pak Tentara, njaluk buah ini. Santai saya, mboten kula badok kok mboten. Niki Pak, saya mau kasih contoh saja. Ini ada anggur, ada apel, ibu-ibu memilih anggur apa apel?
Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Saya kasih contoh. Kalau ini namanya jeruk. Mbak-mbak tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Codoh. Nangkapi pinter mantan copet ya. Yang saya mau ceritakan bukan itu Bapak Ibu. Ini sama-sama anggur umpamanya. Satu anggur dijual di mall, dibungkus dengan rapi, kemudian ditaruh di tempat etalase yang bagus, tempatnya bagus, dikasih lampu sehingga kelihatan anggurnya bersinar. Di satu sisi ada orang jualan anggur di pinggir jalan. Barangnya sama, tapi kemasannya berbeda. Yang satu dianggap kualitas mall. Kan kalau ibu-ibu Tegal ini hobinya 3, ngemil, ngemol, ngomel. Biasanya jilbabnya pink. Nah, yang satu kualitas kaki 5. Bisa jadi barang yang di kaki 5 itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang di mall. Tapi fakta yang terjadi kemudian adalah, mohon maaf, yang di mall barangnya mungkin tidak lebih bagus dibandingkan yang di kaki 5, harganya mahal, dan ketika ada orang beli nggak perlu nawar. Harganya berapa? Harganya pas 5.000. Nggak pernah di mall kok nawar. Boleh nggak 2,5? Enggak. Padahal mohon maaf kualitas barangnya mungkin lebih jelek dibandingkan yang di kaki 5. Sementara yang di kaki 5 mohon maaf, ini barangnya lebih bagus. Tapi gara-gara penampilan dan brandingnya kurang bagus, harganya murah, ketika terjadi transaksi jual beli masih ditawar. Harganya berapa Bu? 4.000, boleh nggak 2.000? Pertanyaannya sekarang begini, kenapa ini mahal, ini murah? Ternyata berangkat dari branding, berangkat dari marketing. Yang pengen saya sampaikan apa? Saya hari ini baru meng-create bagaimana kemudian dakwah Ahlussunnah itu dianggap mahal. Dakwah Ahlussunnah lebih dihargai. Bagaimana kemudian kita belajar dari 4 akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mohon maaf Bapak Ibu, kenapa jadi pribadi yang dianggap mohon maaf? Kalau kemudian kita dalam berjanji itu membaca apa? Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalun nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sangat kamil, sempurna. Khalqan wa khuluqan. Tidak hanya akhlaknya tapi juga bentuk orangnya. Jadi saya sering ditanya, Gus, sebenarnya yang paling tampan itu siapa? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Kenapa digambarkan Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi bisa digambarkan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Jadi mohon maaf, Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau di sini mungkin ya perbandingannya antara saya dengan bapaknya ini. Gak ada apa-apanya. HP ini cross moto-moto baik. Oh Pak Parihin. Wong HP ini nyong sing iPhone biasa baik. HP ini cross moto-moto. Arane Pak siapa Ki? Ustadz Zainal Abidin almarhum, nih al-mukarram kok almarhum. Ustadz Zainal Abidin, mudah-mudahan mewarisi akhlaknya cucunya Kanjeng Nabi, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 4 akhlak Rasulullah yang sering kita baca dan bisa kita jadikan suri tauladan. Anda mau berbisnis, nyontoh 4 sifat dan akhlak ini, pasti Anda akan menjadi bisnismen yang unggul. Amin.
Anda jadi pedagang dengan 4 akhlak Nabi ini, pasti Anda akan menjadi pedagang yang jujur. Amin. Anda menjadi pejabat, nyontoh ini insya Allah pejabat yang selamat. Amin. Saya tadi pagi cerita, ada anggota DPR tersinggung dengan ceramah saya. Gara-gara saya sampaikan sebelum 17 Agustus Kiai Ma'ruf berkenan memberikan tausiah di acara istighosah di Istana Negara. Salah satu istighosahnya apa? Negara di dunia ini besok yang paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia, termasuk Ustadz Zainal Abidin. Kita doakan masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Amin. Amin ya. Ya jangan nesu ya. Singkat cerita, alasan Kiai Ma'ruf mengatakan, kok saya terganggu dengan warna pink ya. Kopi. Subhanallah, sangit. Mari Ustadz, kopi Ustadz. Al-Qahwah. Apa Bu? Hah? Kacamata dibuka. Kok Anda nafsu sekali ya? Yang sabar ya. Sorry ya, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya buka kacamata janda kelepek-kelepek tahu. Ganteng banget. Cukup mata saya diwakili sama matanya Pak Polisi, Qadir. Ini wetengmu aja gede-gede, Dir. Masa polisi wetengnya kayak iya. Wetengnya cilik aja kayak saya gini loh, Dir, kayak Pak Tentara ini. Cowok itu kalau perutnya besar, Dir, manuknya cilik kayak gini. Pak Qadir. Saya terima kasih Pak Tentara, Pak Polisi mau ngaji, mudah-mudahan selamat. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ada orang biasa ngaji, matinya pas pengajian, amin. Biasa solawatan, matinya pas solawatan, amin. Polisi juga sama, kamu polisi ngaji insya Allah ketika mati dikasih tempat terbaik. Pas ngaji, tapi kalau polisi dolannya pinggir dalan, tok ya matinya tabrak truk. Sama sing mati Qadir. Mudah-mudahan Pak Qadir panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Qadir hidup sendiri, amin. Ini pasti Pak Qadir ini Bimas Pak Qadir ya? Bimas kelihatan. Saya ngelihat polisi itu Beb, ini Bimas apa Intel Beb? Nggak perlu lihat seragamnya Beb, cukup dari batuknya saya bisa membedakan. Kalau Intel itu batuknya ditahan-tahan Beb. Intel karena ngawasi. Tapi kalau Bimas itu Bimas biasa. Sapa Qadir kayak gitu. Saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah itu menjaga TNI Polri. Amin. Ini zaman-zaman fitnah, zaman-zaman ujian, musibah untuk TNI Polri. Makanya sergap ngaji Pak Qadir. Tentaranya siapa arane iki? Ronjak, keprimen, Rozak apa Ronjak? Nama ra jelas sama sekali ya. Harusnya Rozak bukan Ronjak. Oh salah bordil. Tentara bisa salah, keprimen. Nulis kok salah. Kayak tadi siang saya di SMK Tarup saya bilang, santri saya mau daftar tentara. Akhirnya tes terakhir nggak diterima gara-gara giginya jelek. Langsung komandannya saya telepon panitia. Panitia, kenapa santri saya ditolak jadi tentara? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Akhirnya saya jawab, panitia tentara kamu ingat, besok tentara perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Tak bilang itu kan. Ya perang kan tembak-tembakan. Masa cokot-cokotan? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kamu janda, kok guyunya nafsu amat sama aku.
Sorry ya, aku sama kamu itu beda pemikiran ya. Kamu mikir aku mikir lu cinta Luna. Menjijikkan. Anak banjir cilik temen ya. Nah, apa 4 sifat Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi yang bisa kita contoh? Sebagaimana sering kita baca, ada sidiq, ada amanah, ada tablik, ada fatonah. Apa maning ya? Oh, berdiri dia. Saya berdiri. Kowe iki infak 1000 ngatur-ngatur. Anak-anak hadir aja Maulid Rasul belum dikasih sangu. Nanti santai le, nanti dikasih amplop tolong diterima ya. Kalau nggak dikasih tolong ketua panitia di WA. Primen kayak maksudnya. Insya Allah saya besok sama Habib Sultan masuk surga yang ngawal anak-anak Maulid Rasul. Amin. Tapi yaitu saya sama Habib Sultan di surga kelon sama bidadari, awakmu hadrowan tok enak. Keteplak. Lumayan loh, nyawang Habib kelon lumayan. Enak Beb, enak. Insyaallah. Pokoknya bener tadi saya dengar dari belakang. Maulid Nabi itu harus seneng. Makanya kenapa? Karena ini hari menyambut hari kelahiran Kanjeng Nabi. Abu Lahab saja seneng hari lahirnya Kanjeng Nabi. Siksanya hari Senin dikurangi oleh Allah. Apalagi kita yang punya iman ikut Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hari ini yang mengikuti Nabi insya Allah pulang dari sini mendapatkan cintanya Allah. Amin. Tapi saya pesan sama Pak Ronjak, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya ya. Bahaya, mate. Yang pertama sidik. Ini kalau kita ngomong branding ya. Maka mohon maaf, mohon izin Bib, saya tuh mencoba membranding dakwah itu tidak menjadi sesuatu yang dianggap pinggiran, tetapi menjadi sesuatu yang eksklusif, yang mahal. Artinya apa? Supaya anak-anak santri ini punya harapan besok menjadi ustadz-ustadz yang keren. Amin. Ya tadi itu loh, saya sama Ustadz Zainal Abidin sama-sama ustadz tapi brandingnya beda. Sama-sama di atas panggung, amplopnya beda. Bukan kok saya lebih baik dibandingkan Ustadz Zainal Abidin, tapi brandingnya Gus Miftah lebih mahal dibandingkan Abidin. Bukan begitu Ustadz. Malah bikin status WA ya ini rada kentir, cangkem. Kan aku baca kok. Masa WA-an karo bojone, "Mah, kiai ini kentir." Gayane. Ndi bojone Rika? Yang hitam itu, ya Allah, sing wedok putih hayu sing lanang ireng tuwek kayak gini. Antara Pak Zainal Abidin sama istrinya ini berlaku syukur dan sabar. Jadi Pak Zainal Abidin dapat istrinya bersyukur, istrinya dapat Zainal Abidin bersabar. Pak Zainal dapat istrinya anugerah, istrinya dapat Zainal Abidin musibah. Jadi masuk surga gara-gara syukur dan sabar. Kowe bojomu khilaf kok. Kok gelem karo kaya ngene ya. Katanya dipelet. Karena dia punya prinsip cinta ditolak, Samsudin bertindak. Samsudin. Tenan. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba apa brandnya Nabi? Yang pertama, Nabi punya sifat, punya akhlak sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Jadi kalau Anda mohon maaf, apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, jujur. Itu adalah modal utama dunia akhirat. Jujur, sidik itu branding. Brandingnya yang keren. Maka saya bilang, Pak Polisi, Pak Kodir, kalau dulu, ini ngerasani konco-konco polisi ya. Karena saya begitu cinta sama lembaga TNI Polri itu. Karena apapun bagi saya mereka itu penting. Kalau dulu memang umpamane kaya Sambo kuwi,
Kalau dia nembak anak buahnya ngaku dari awal, saya membela kepentingan istri dan kehormatan istri saya. Yang tadi disampaikan oleh Habib. Coba, salah satu ciri laki-laki yang hebat itu adalah ma akroman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Kesalahannya Sambo kan siji, kenapa pakai rekayasa, tembak-tembakan, nembak tembok 6 kali nggak kena, kan goblok. Ya. Tapi kalau dari awal dengan dia mengatakan kejujurannya, saya membela istri saya, walaupun dia di penjara, tapi namanya bagus. Kenapa? Karena brandingnya adalah jujur menjaga kehormatan seorang istri. Para laki-laki tak kasih tahu. Laki-laki itu ujiannya istri galak. Perempuan itu ujiannya suami kere. Betul? Laki-laki itu diuji dengan istri yang galak. Perempuan diuji dengan suami yang miskin. Makanya anak-anak hadroh, ingatlah, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Betul Bu? Betul. Maka nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Santai Bib, masih sore mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Sing tua tepuk tangan. Ya Allah, ya Allah. Maka mohon maaf, kesalahannya apa? Jujur. Kenapa tidak jujur dari awal? Hari ini mohon maaf Bapak Ibu, jujur ini menjadi satu hal yang mahal. Saya satu ketika datang ke kantin bekas kampus saya di IAIN. Gara-gara apa? Saya punya pengalaman dulu saya bohong bayar di kantin. Kan biasa, kita itu dulu nggak punya uang, makan tempe 5 ngakunya telu. Aku pernah dana lah, ngomong apa pernah ngobo tahu. Bib Sultannya tahu. Ya Bib ya. Jadi dulu kan saya sering, karena saya miskin banget zaman kuliah itu, lapar banget, makan gorengan 5 ngakunya 3, mangan sego kucing 3 ngakunya 2. Lah pas saya sudah punya uang, saya datang ke kampus saya temui penjualnya kantin. Bu, masih ingat saya enggak? Lali Gus. Loh, saya dulu sering makan di sini. Dia saya kasih uang 1 juta, saya bilang, mohon maaf ya Bu, saya dulu sering bohong. Bohong apa Gus? Saya dulu sering kalau makan di sini, makan berapa ngakunya berapa, tolong saya dihalalkan. Dia bilang, alah Gus, kula pun lali. Loh, ini bukan persoalan lali, saya dosa. Saya dosa. Makanya ingat, suami itu hati-hati. Sekarang sepandai-pandainya kamu menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Tetap konangan. Ayo, maka jujur saja. Makanya kalau pesannya Habib Sultan, bagi laki-laki yang pengen menikah lagi itu pilihannya cuma 2. Minta izin apa minta maaf. Kalau minta izin terang-terangan di awal. Kalau minta maaf sudah ketahuan baru minta maaf. Kalau Zainal Abidin minta maaf. Wah, saya lihat sarungnya gajah duduk. Ini sarung paling jujur sedunia. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah. Bojone yes gitu. Kamu punya masalah apa sama suamimu? Maka mohon maaf Bapak Ibu, sekarang Indonesia itu krisis orang jujur. Banyak orang pintar tapi keblinger. Banyak pejabat bermodalkan otaknya pintar tapi tidak punya kejujuran. Lah tadi saya bilang, gara-gara Kiai Ma'ruf bilang seperti itu, indikasinya apa? Kan ada hadis yang bunyinya man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka saya bilang, saya sepakat dengan Kiai Ma'ruf bahwa negara itu yang paling banyak warganya masuk surga itu orang Indonesia. Lah saya bilang, orang Indonesia besok banyak masuk surga, termasuk anggota DPR yang korupsi. Nah, begitu anggota DPR yang korupsi masuk surga, diprotes sama Ustadz Zainal Abidin. Malaikat, ini kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga?
dijawab sama malaikat, hei Ustadz Zainal Abidin, Anda yang sabar. Anggota DPR korupsi ini masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah, ternyata apa? Banyak anggota DPR di Jakarta marah dengan ceramah saya. Hele, cangkemmu ngapa nusu bareng? Wagi gelem ngaji mau pemilihan tok yang gaya ya. Dia marah-marah sama saya. Berarti apa? Dia tersinggung, mungkin tidak jujur. Maka jujur itu branding. Saya harapkan ibu-ibu di sini semuanya jujur ya Bu ya. Bu, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Hah? Bubur itu yang untuk tidur itu loh bubur. Salah, kasur itu yang untuk manah itu kasur. Salah, busur itu yang nulis papan tulis itu namanya busur. Waalaikumsalam Bib, Bib Usman, lihat Bib. Lihat Bib ya. Orang segini yang sudah meninggalkan dunia hitam hanya Habib Usman. Rambutnya putih semua. Oh, ini untuk saya Bib. Masya Allah. Kenapa batangnya kecil? Akankah burung saya kecil Bib? Makasih ya Bib ya. Masya Allah. Datang-datang Habib Usman ngasih tongkat ini. Oh Dir, kamu ngasih apa gitu loh Dir? Jadi ini akan saya ingat-ingat. Ini dari Habib Usman. Yang ini dari almarhum Ki Entos Susmono. Jadi ini almarhum Ki Entos, ini Habib Usman. Ibu-ibu kan saya sering matur toh. Saya dulu pertama kali ngajar hikam itu ke almarhum Entos. Jadi Entos itu datang ke pondok saya waktu itu minta ngaji dan minta ngaji belajar hikam. Dan sebulan sebelum beliau meninggal, saya ngaji sama Habib Lutfi di masjid Kabupaten Tegal, peresmian masjid waktu itu. Saya pulang ke rumah beliau ke Sanggar, Satria Laras, saya dikasih tongkat ini. Beliau bilang sama saya, Gus, jenengan kan bar sakit, tongkatnya tolong dibawa untuk pengajian. Makanya kemana-mana saya bawa. Tujuannya cuma satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan almarhum Ki Entos mendapatkan jariahnya. Gitu. Jadi kalau Pak Rozak pengen dapat jariah ya ngasih apa gitu sama saya. Jangan Dan, kamu gak usah ngasih apa-apa sama saya. Aku tahu pendapatanmu kecil. Loh, tentara itu gajinya kecil, polisi kecil, makanya jangan minta-minta sama tentara, kasihan. Bener Dan? Tak ewangin Dan. Makanya jangan cari-cari Dan. Tetap jujur. Nomor satu, tablek jujur. Kipas angin ini mati, panasan panas banget, goblok. Kan aku sumuk gitu loh. Malah dipateni, cacili keprimen ya. Kan aku sumuk. Pantesan. Oh kelalen. Ya Allah. Habib minum Habib, apa tuh Habib? Apaan Habib? Insyaallah, mudah-mudahan Habib Usman kita besok masuk surga bareng Habib Usman, amin. Istrinya berapa Habib? Oh satu, yang bener Habib. Santri saya banyak yang cantik loh Habib. Saya sama Habib Usman ini sama-sama, sama Habib Sultan, sama-sama suami yang setia. Karena kami punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus mengatakan itu kenapa? Karena direkam kamera. Roh bojone inyong ya modar ya. Yang kedua apa sifatnya Kanjeng Nabi? Amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Ini menjadi brand personal. Jadi kalau Anda jadi seorang pedagang, Anda harus punya sifat amanah. Amanah ini apa? Marketing. Jadi kalau sidik itu jujur, itu branding. Amanah itu adalah marketing. Saya begini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong di dunia medsos, kenapa di dunia medsos itu bisa cepat orang viral? Karena begitu banyak MLM, mulut lewat mulut. Itu marketing. Coba sekarang Anda lihat. Di medsos itu kadang-kadang sesuatu yang tidak mutu saja bisa viral. Toh, ganjel toh. Kayak, apa gitu loh.
Itu viral gitu loh. Toh, ganjel toh. Ana maning, begitu sulit, lupakan silit. Alah, alah. Itu viral gitu. Tapi ngomong soal keviralan, ada pepatah Arab yang mengatakan begini, kencingilah sumur Zam-Zam maka kamu akan menjadi terkenal. Jadi apa? Persoalan viral ini sudah diprediksi oleh orang-orang kita terdahulu. Maka kemudian hari ini kalau kita mau buat marketing, anak-anakku di sini ya, saya bilang, Kanjeng Nabi itu kan marketingnya apa? Amanah, terpercaya. Artinya apa? Kita jadikan akhlaknya Nabi terpercaya itu menjadi marketing kita. Kalau toh kemudian harus viral, pesan saya cuma satu. Viral lah karena prestasi, bukan sensasi. Saya dibilang begini sama tokoh-tokoh multimedia itu. Kejadian kayak Gus Miftah itu jarang loh Gus. Maksudnya gimana? Orang bisa viral berulang kali. Coba Anda lihat. Di Indonesia itu kan banyak. Viral tahu-tahu hilang. Contoh kayak dulu di Medion ada Pak Ndul. Intinya inti. Core of the core. Sekarang orangnya kemana? Sudah nggak ada. Dulu di Jogja ada orang viral. Butejo. Naik truk. Hilang. Dulu ada Brimob viral. Siapa Pak Qadir? Nurman Kamaru. Hilang. Bener? Ya. Artinya apa? Kalau toh kemudian kita itu harus viral, viral ini harus berasaskan khairun nas angfa'uhum linnas. Jadi kalau nilai kemanfaatannya yang kita jual, ini akan mahal dan akan bertahan lama. Maka mohon maaf, dulu Kiai Said bilang sama saya begini, Gus, kowe iki ndang nulis buku. Nulis buku, supaya apa? Kamu dikenang. Saya bilang, perbedaan ulama dulu sama sekarang Pak Kiai satu. Kalau ulama dan kiai dulu harus nulis buku. Sekarang nggak harus, karena bisa dilihat di YouTube. Apalagi Gus Miftah, tidak hanya di YouTube, di bokong truk, itu banyak. Ayo. Toh, ganjel toh. Makanya Beb, saya itu dikasih julukan Kiai Said apa? Wali bokong truk. Karena banyaknya gambar saya di bokong truk. Yang paling menjijikkan satu, mobil tangki sedot WC. Kok geting aku. Saya kebetulan sama Kiai Said ini sama-sama prof. Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Amanah, terpercaya. Makanya lawannya ya munafik. Kalau orang itu tidak amanah berarti dia munafik. Ayatul munafiqi salah satu. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Nomor 1, idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia ngomong bohong. Makanya mohon maaf Bu, kita itu sering ngajari anak kita untuk jujur, tapi kita sendiri nggak pernah jujur. D, A katakan A, B katakan B. Harus jujur, nggak boleh bohong. Tamu datang, ting dong, ting dong. Delok Dek sopo? Mah, debt kolektor. Ngomong, mama lagi pergi. Nyuruh anaknya jujur, tapi mbokne ra tahu jujur. Makanya dakwah, kenapa kemudian ud'u ila sabili rabbik itu urutan pertama bukan mau itu hasanah, tapi apa? Bil hikmah. Dakwah itu dengan contoh. Ibu-ibu mengajarkan anaknya dengan nasihat itu nggak akan pernah didengar. Anak-anak lebih sering mendengar medsosnya. Tapi yang paling gampang mendidik anak adalah dengan perilaku, dengan contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbokne mangkat ning masjid, anake melu. Lah, kono mangkat ning masjid, mbokne nyekel remote. Kira-kira anaknya mangkat apa mboten? Ora bakal. Saya itu dulu bapak saya Jumatan berangkat, saya diajak, akhirnya jadi kebiasaan setiap Jumat saya ikut bapak saya Jumatan. Bapak ngimami ning masjid, naik sepeda ontel, saya dibonceng. Akhirnya jadi kebiasaan setiap bapak ke masjid saya ikut. Walaupun di masjid saya nggak sholat. Anak kecil kan biasa. Saya lari, bapak sholat, ngimami, saya lari. Begitu bapak Allahu Akbar, saya nunduk beduk liar. Anak kecil.
Akhirnya bapak saya hafal, setiap mau sholat duduk beduke disembunyikan. Begitu bapak sholat saya lari ke sana kemari, bapak sujud saya masuk sarungnya bapak. Begitu saya masuk sarungnya bapak ketahuan, oh iki tutuke. Tarik orang modot ya. Wes, paling Zainal Abidin duduk emang sak mene ya. Zainal Abidin. Nomor 2 apa ciri-ciri orang munafik itu? Waidak tumina khona, kalau dipercaya dia khianat. Makanya dulu Mbah Hasyim Muzadi, Beb, zaman jadi ketua umum PBNU, itu mengusulkan orang koruptor itu kalau mati nggak usah disolati jenazahnya. Kenapa? Karena dianggap munafik. Kan ayatnya begini, kalau dalam surat At-Taubah itu, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Lah, disinilah dulu kesalahan orang MTA menafsirkan ayat ini. Di Tegal itu masih ada MTA enggak? Majelis tafsir aneh-aneh itu. Dulu dia menafsirkan ayat ini begini, dan janganlah sekali-kali kamu mensolatkan, mendoakan salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah berdiri di atas makamnya. Lah, mohon maaf, mereka menjadikan ayat ini untuk menolak tahlilan, menolak mendoakan orang mati dengan kalimat wala tusolli. Lah, mereka lupa. Pertanyaan saya adalah siapa yang dimaksud dengan ala ahadim minhum, salah satu di antara mereka. Ternyata jawabannya adalah siapa? 1 orang munafik, 2 orang musyrik. Jadi kalau Anda punya keluarga, mohon maaf, non Islam, kalau mati nggak bisa didoakan. Tapi kalau dia masih hidup bisa. Contohnya Kanjeng Nabi mendoakan pamannya supaya mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah mati, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, nggak bisa. Contohnya begini, saya punya nomor HP Telkomsel. Habib Usman kirim saya pulsa XL. Kira-kira masuk apa enggak? Enggak masuk. Yo, Telkomsel harus dengan Telkomsel, XL dengan XL. Jadi kalau ada orang Islam mati, yang mendoakan ya orang Islam. Kalau orang Katolik mati, yang mendoakan orang Katolik. Orang Katolik mati didoakan oleh orang Islam gak akan pernah nyampe. Itu yang dimaksud dengan wala tusolli ala ahadim minhum. Nomor 1 orang musyrik, nomor 2 orang munafik. Makanya dulu Mbah Hasyim Muzadi mengatakan pejabat yang korupsi itu munafik. Karena dipercaya dia khianat. Makanya kalau ada koruptor nggak usah disolatkan jenazahnya. Itu usulan Mbah Hasyim Muzadi. Ada pejabat di sini? Oh nggak ada, jauh dari pemilu kok. Coba kalau besok pemilu ya datang ya Zak ya. Oh ini siapa, Pak Lurah? Oh hai Lurah. Ingat Pak Lurah, uripmu aja kaya batik, kakean polah. Apa? Toh ganjel toh. Larane siapa kayak jenenge Pak Lurah? Irham. Waalaikumsalam Beb. Wah, ada Beb lagi nih. Alan Beb. Masya Allah. Udah banyak Habib datang, saya pulang ya. Dan Beb. Apa? Panas ya? Orang katon. Apaan Beb? Agak sini aja Beb. Agak sini Beb. Apaan Beb? Orang katon. Mas, sini aja Mas. Di sini aja Mas. Nutupi yang sana Mas. Toh, ganjil toh. Masya Allah. Maka malam hari ini judul pengajiannya adalah
Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi ayat ini tadi itu dijadikan legitimasi sama orang untuk menolak tahlilan. Ini salah besar. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay ini tokoh di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad datang, dia merasa tersaingi. Jadi Anda jangan kaget kalau ada orang di kampung, ada tokoh baru yang lama merasa tersaingi, itu biasa. Dulu di Madinah juga sama. Sampai Nabi Muhammad dikatakan apa? Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Nabi Muhammad itu dikatakan anjing itu biasa. Tapi Nabi Muhammad gak pernah marah. Makanya kalau saya dasar Miftah asu, ya apa-apa. Ya biasa baik. Saya mau tanya, hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Namanya apa kok kambing? Goblok. Spesiesnya herbivora. Kambing, goblok temen ya. Kabeh wis weruh Kang, lak wedhus mangane. Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Pemakan daging namanya karnivora. Pemakan segalanya namanya omnivora. Kalau teman makan teman namanya asupora. Asupora. Lah, dulu juga ada yang tersinggung gara-gara saya bilang, apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Saya bilang, kalau di Amerika anjing itu seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti loh, tapi Anda jangan sia-sia dengan anjingnya. Maka dulu ada ustadz yang nabrak anjing dan dia bangganya, saya salahkan. Kita itu kadang-kadang malu dengan anjing. Anjing itu punya sifat setia. Makanya dapri bahasa Arab bunyinya begini. At imil kalba salasa ayyamin sayat kuruka fi salasi sanawatin. Wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayyamin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka mohon maaf kalau soal kesetiaan, anjing itu setia. Makanya nyuwun sewu, kok kowe duwe anak diatur wangel. Anakmu kalah karo su. Mila duwe bojo diatur angel berarti kalah karo. Kurang ajar temen ya, masa ngomong asu karo nyawang nginyong. Masa asu gandengnya kayak ngene. Ile Anda nilai manut lah karo kiai manut to duwe kiai, duwe Habib manut to karo Habib. Jangan sampai kita kalah sama anjing. Saya tuh alhamdulillah karena tetangga saya banyak orang Katolik, saya jadi tahu bahasa anjing. Kemarin Mas Haryo mau pondok ke saya harusnya belok kiri, dia kebablasan, dicegat karo asune tanggone inyong. Hop 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 kayak gitu. Akhirnya kan saya malu masa tamu pondok dikejar anjing. Akhirnya anjingnya saya lempar batu kena kepalanya. Dia teriak kengeng 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 kayak gitu. Apa? Kaing-kaing asune siapa ya? Apa Bu? Ini insya Allah kita semuanya asu. Ahlu surga. Amin. Ayo selawatan dhisik ya nih. Ora mau mangan. Ayo. Kayak cangkeme badok bae. Selawat ya. Mangan tetap kuru. Kalau orang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan. Anugerah atau azab. Kita ya azab ya. Ayo selawatan le yuk. Ayo lagunya apa le? Apa? Joko Tingkir maning. Joko Tingkir. Apa itu aja? Stasiun balapan. Neng stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu gae. Saya lagu apa bisa kok, lagu janda juga bisa. Ana tangis kelayung-layung tangis randa atine bingung.
Nangis awan bengi turu dewi rono sing ngancani ditumpaki arang-arang. Ya, tak kasih janggur. Toh ganjel toh. Selalu ala Nabi Muhammad. Serius Joko Tingkir? Joko Tingkir terus ya? Mau udah nyanyi Joko Tingkir belum? Oh belum. Ya udah ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawassalna wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lungguh lesehan orang nganggo kursi dayoe teko manuke muni iki parian dudu puisi kanggo triramu sing tak tresnani kanggo sliramu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Udun bengkak tambah medenteng pledet alon-alon men ora bahaya. Paling enak dadi kiai ganteng ngetan ngulon dadi idola, ngetan ngulon dadi idola. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Buta ijo mangane bantal rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal. Selak tuwek ora payu rabi, selak tuwek ora payu rabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli bantal di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Tegal untuk Indonesia, dari Tegal untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi
karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsam, fatayat parfum muslimat balsam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saya minta iringan darbukane tok. Saya pengen suaranya Bapak Ibu yang kencang untuk Nabi Muhammad. Darbukane tok li. Santai. Iso apa ora? Apa diwale aku nyekel darbuka kowe ngaji ning kene. Salatullah salam ala toha, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah. Kampung Tarub ngundang Gus Miftah, Palurah Irham lumayan gagah, ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke cilik, gagah manuke cilik. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah. Syairnya ini. Dolan ning sawah atus ning kali. Terus. Goblok temen ya. Darbukannya kayak duit. Darbuka kayak duit. Kasih duit. Sini. Jenenge siapa ya? Oh Kipli. Ya Allah, matangnya cilik, manuknya cilik ya. Kayak duit, Masya Allah. Tak kasih uang baru. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Aling kasih. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Oh, slot, cangkeme slot ya. Slot. Ya udah, tak kasih uang baru. 250.000. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning kewes. Oke. Kamu nak putar buka lagi malah balik maning. Goblok temen ya Hariri ya. Apa kamu mau duit saya? Kamu janda ya. Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing jalo dirabi, oke rondo sing jalo dirabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Ibu minta ipet-ipet gorengan terbuka. Sengget irungnya, selintak ndelosor. Kamu tahu ini fungsinya apa? Selain untuk bersandar ngebuk cangkeme terbuka. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki taline kotang pedel dijemiteni. Makanya kalau pengajian cantik di rumah harusnya lebih cantik. Kuwi dawuhe Kanjeng Nabi, inna dzarta ilaiha sarrotka. Yang paling berat memandang kecantikanmu adalah suamimu, bukan suami tetanggamu. Bojone Zainal Abidin rungokno kupingmu. Makanya bener kamu pakai masker. Walaupun saya tahu kamu pakai masker bukan karena takut Covid, tapi mergo merongos. Oh, meratan. Oh, ayu bojone. Apa? Oh, dulure Umi Pipik, cie. Sombong amat. Jadi wong wedok sing apik niku ning jaba entuk ayu, tapi yang paling berat menikmati kecantikanmu adalah suamimu. Lah ning dalan pengajian ayu nih kayak ngene, alise dawa lukisan, raine rata bedakan. Mesti wedak FIFA nomor 4. Apa yang sedibo ya? HP. Irunge mancung suntikan. Untune rata kawatan. Bodine dhuwur sandal jinjitan. Susune gede ganjelan. Toh ganjel toh. Ngono wong wadon jenengane bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi tak kandhani. Kuwi rai apa papan karambol. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus kayak cerita niki wau, Abdullah bin Ubay. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay niku lak mati. Tapi anaknya sangat taat dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya dia matur. Ada versi yang mengatakan Abdullah bin Ubay itu Islam tapi munafik. Ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay itu masih musyrik. Lah saya kemarin pas ngaji di Madinah, saya berbeda pendapat dengan Kiai Said. Salah Gus, Abdullah bin Ubay itu musyrik, udah beriman tapi munafik. Mbah iki munafik apa musyrik sing bener, tapi nyuwun sewu. Ketika Abdullah bin Ubay ini mati, anaknya sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula mati, mbok jenengan layat kali bapak kula. Ini loh sifat tolerannya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi datang kepada Abdullah bin Ubay untuk takziah. Orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Bu, lah awake dhewe apik karo wong sing apik karo awake dhewe niku biasa. Yang luar biasa niku apik karo wong sing mboten apik kalih awake dhewe. Bu, lah jenengan nyumbang karo wong sing biasa nyumbang kalian jenengan niku biasa. Yang luar biasa adalah nyumbang karo wong sing ra tau nyumbang. Makanya jenengan tak kasih tahu, kenapa kok Gus Miftah kalau dibully itu kok kuat, Bib? Saya itu setiap malam berdoa 4 hal. Sebagaimana saya baca dalam riwayatnya Kanjeng Nabi. Apa 4 hal yang selalu saya doakan? 1. Tolong Bapak Ibu Tegal, lak niki apik jenengan contoh. La ora apik ra usah jenengan contoh. Saya itu kalau mau tidur, tangan saya angkat, saya berdoa 4 hal. Yang pertama, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa dan kesalahan saya. Langsung saya tambahi Al-Fatihah. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa bapak dan ibu saya. Al-Fatihah. Yang ketiga, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang-orang yang mencintai saya. Al-Fatihah. Dan yang keempat, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Al-Fatihah. Saya istiqomah, Bib. Setiap malam pasti 4 hal ini saya doakan. Dosa saya minta ampun, dosa bapak ibu saya, dosa orang yang mencintai saya, dan dosa semua orang yang membenci saya.
Jadi saya itu nggak pernah sakit hati. Sampai istri saya bilang, abah itu seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Biasa aja, Beb. Nggak usah sakit hati. Maka saya bilang sama anak-anak, cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Oh no, ya salam. Khair, khair. Khair, cangkem larang ini ada. Kamu kan murah. Murah orang diamplopi. Ya salam. Ya, kamu tak tip jimatnya untuk kamu. Jangan salaman. Bu, baik kepada orang yang membenci kita. Kalau saya punya prinsip, aduun akilun khairum min sodikil jahil. Kadang-kadang musuh yang pinter itu lebih baik daripada teman yang goblok. Saya ulangi, aduun akilun khairum min sodikil jahil. Kita kadang-kadang dapat pelajaran dari musuh yang pinter. Tapi mohon maaf lah, konco goblok yang griseni tok. Wong ya tekai, dia melu guyu, bajunya ya batik. Oh Pak Lurah maneh. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik betul. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Jadi Pak Lurah kalau dibenci sama warganya biasa saja, nggak usah emosi. Lurah kok baperan. Syarat jadi orang besar, jangan baperan. Kayak Kanjeng Nabi, mau berangkat ke masjid dilempar kotoran, doakan. Dilempar kotoran, doakan. Dilempar kotoran, doakan. Besok gak ada yang lempar sakit datangi. Itu artinya apa? Kanjeng Nabi gak pernah baperan. Kita dikit-dikit baper, temannya bikin status WA, ibu-ibu tersinggung. Kayak mesti nyindir inyong. Lagian kamu bukan artis, sifatnya kayak artis, punya masalah sama suami diumbar di Facebook. Jam 10 malam Zainal Abidin belum pulang, istrinya bikin status Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Dibaca sama Pak Lurah, tak kancani po. Iya. Hati-hati codot dilawan. Kodir polisi melu komentar, WK. Habib Sultan langsung komentar, ganjel toh. Kita tuh gampang baperan, Beb. Wallah, Indonesia itu negaranya gampang baper. Dikit-dikit baper. Ini punya masalah baper, ini baper. Ya biasa aja lah. Bukankah kita diajarkan iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzibul hadis. Jadi orang-orang yang baper itu rata-rata suudzon. Awalnya itu suudzon. Makanya kalau saya sama sekali, saya mau dibully, mau dicaci, dimaki, sampai saya gemes itu istri saya. Bah, mbok sekali-kali marah. Untuk apa? Gak ada saya baper-baperan. Miftah goblok. Selesai toh. Kayak dulu Ustadz Mahir Atuwailibi. Miftah pecinta lonte. Saya mencintai lonte untuk saya copet hatinya. Karena gobloknya copet terminal itu satu. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Maka saya mencopet hatinya para lonte. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Makanya mereka manut tak kandani. Mbak lonte, nggih Gus, ayo sholat, nggih. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah mengatakan mereka dan menyebut di hadapan mereka lonte. Enggak pernah, mbak-mbak. Kan nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah, itu kan nggak mungkin. Umpamanya saya ngaji di Tegal, para telembok rahimakumullah. Kita harus menjadi telembok yang terhormat. Walaupun kamu jual telembok, tapi tetap harus sholat. Bahasanya Habib Usman STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Habib Sultan Amar Ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi keprimen. Jadi saya itu Beb dulu gara-gara baca riwayat ini loh. Kanjeng Nabi itu lagi makan di pasar. Inilah terjemah dari ana basarum mislukum. Jadi Nabi Muhammad itu banyak ditampakkan sisi-sisi kemanusiaannya. Karena berangkat dari Nabi Isa yang terlalu sakti, sehingga risalahnya Nabi Isa itu tidak sampai kepada umat yang seharusnya menyampaikan risalahnya Allah untuk menyembah Allah. Karena Nabi Isa terlalu sakti, akhirnya malah disembah oleh umatnya. Makanya satu-satunya nabi besok yang akan diaudit oleh Allah itu Nabi Isa. Seharusnya ngajak umat
nyembah Allah, malah akhirnya Nabi Isa disembah oleh umat. Makanya dia diaudit. Lah, makanya Nabi Muhammad itu sisi kemanusiaannya betul-betul ditampakkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan ana basyarum mislukum. Allah menampakkan sisi-sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad. Tapi jangan pernah Anda mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau Anda ngomong seperti itu di hadapan Habib Lutfi, mesti Anda dimarahi. Lah kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, lah wae dhewe menungso kaya apa? Apa meneh hariri. Nabu dar buka be salah terus. Yang dimaksud sisi kemanusiaan apa? Nabi Muhammad kadang-kadang makan di depan rumah. Supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad kalau nggak makan juga lapar. Sama seperti kita. Satu ketika Nabi Muhammad makan di pasar. Nabi Muhammad itu orang yang ganteng, wajahnya bersinar. Ada mbak-mbak yang dalam banyak tafsir disebutkan mohon maaf wanita nakal. Mungkin kalau kita telembok lah. Melihat Nabi Muhammad makan, dia menggodai Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad bilang, mbak sini ikut makan. Dia kasihlah piring sama Kanjeng Nabi. Ternyata mbaknya ini tidak mau makan dari piring yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dia mengatakan apa? Kan masih ganteng. Boleh nggak saya makan satu piring dengan Anda? Artinya apa? Nabi Muhammad pengen menampakkan sisi kemanusiaannya supaya kesannya apa? Tidak terlalu jauh dengan umatnya. Supaya apa? Uswatun hasanah Kanjeng Nabi gampang untuk dicontoh. Jadi mohon maaf, Nabi Muhammad tuh kalau ngantuk ya tidur. Kalau nggak tidur ya ngantuk. Sama dengan kita. Kalau nggak makan ya lapar. Kalau lapar ya makan. Mung bedone awake dhewe karo Kanjeng Nabi siji. Kanjeng Nabi ki mangane titik, turune titik. Lah wong tarup titik-titik, mangan titik-titik, turu. Makanya mohon maaf, Kanjeng Nabi badannya sehat karena makannya cuma sedikit. Apa bedanya orang sekarang dengan orang dulu? Kalau orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Wis sing lemu rungokna kupinge. Kabeh dipangan. Kalau saya alhamdulillah Bib, sampai hari ini saya masih terjaga dengan puasan Daud. Maka hari ini saya baru buka puasa. Tadi dengan makan sate batibul. Ternyata Bib, kambing itu tidak ada efek samping, adanya efek depan. Badan saya begini. Sate nyemplungan enak ya? Efek depan Bib. Ternyata kata Ustadz Zainal Abidin, kambing itu efeknya cuma satu, penyakit mah. Maka begitu habis makan sate, Zainal Abidin pulang langsung bilang, mama. Zainal Abidin, mama. Mumpung masih muda Din, nggak apa-apa ya kelon terus apa-apa, bojone dewek kok. Daripada kayak saya nggak pernah kelon, karena aku nggak pernah di rumah Beb. Kerotonya di rumah nganggur Beb. Apa itu keroto? Pakan manuk Beb. Jibril siapa Jibril? Oke Jibril. Iki di bojo. Oh, belum punya istri. Oh, sampun. Pengantin baru. Obatnya satu. Sari rapat sama kuku Bima. Iki sing cerita Mas Entos almarhum. Kan tahu sendiri Mas Entos itu kalau guyon kayak gitu. Jadi ada cerita, itu di mana-mana sama Habib Lutfi aja Entos cerita ini kok gimana? Jadi anak cerita, laki-laki sama istri sudah nggak bisa apa-apa, lah pengen kumpul. Akhirnya suaminya beli kuku Bima, istrinya beli sari rapet. Begitu dimasukkan ke dalam gelas mau diminum, mohon maaf lampunya mati. Akhirnya keliru. Suaminya minum sari rapet, istrinya minum kuku Bima. Iya cangkem entos ya. Begitu lampunya murup arep kelon, sing wedok jenggele. Ayo papa, kayak gini. Istrinya megang silit ra bisa soalnya. Allah ya arham ki entos itu. Jadi dulu pas Entos itu meninggal, Abah Lutfi bilang sama saya begini, Gusti Allah ki adil ya, adil primen bah. Entos ora ono wis meninggal, sekarang cangkeme bosok kayak Rika. Saya tanya sama Mas Haryo, saya itu bisa move on atas meninggalnya Mas Entos itu lebih dari 2 tahun nggak bisa move on.
Gimana? Dia dulu ada masalah apapun ngomong sama saya. Ngerasani cewek ayu ya karo inyong. Tapi jangan seudon nih. Mas Entus itu mau nakal kayak apa? Nggak mau tanpa adanya pernikahan. Jadi kalau orang bilang, oh dalang itu nakal. Enggak, kalau nggak halal dia nggak mau. Makanya kamu ingat, kalau kamu suka sama cewek, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Rasa pacaran. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Ya salam. Kuku Bima kelingan maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi at-taubah tadi itu ayat yang melarang kita mensolatkan orang musyrik sama orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Selama dia muslim, doakan. Selama dia muslim, solatkan. Lah memang Mbah Hazim Muzadi waktu itu ketika menafsirkan ayat ini mengatakan pejabat yang korupsi jangan disolatkan karena dia munafik. Jadi yang dimaksud dengan ala ahadim minhum itu adalah musyrik atau munafik. Apa tadi Bu ciri-ciri munafik? Idza haddasa kadzdzaba wa idza tumina khana. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji tidak pernah menepati. Pak Lurah ingat-ingat Pak Lurah. Pejabat itu kalau mau nyalon modalnya cuma dua, berani dan sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Betul? Besok kalau saya jadi, saya bantu semua warga saya. Begitu jadi, gimana Pak bantuannya? Sing sabar ya. Dulu almarhum Entus itu Beb, jadi bupati. Itu latihan jadi bupati itu di Jogja. Saya undangkan orang-orang yang ahli dengan persoalan pemerintahan. Dari Jogja pindah ke Guci. Entus kita didik supaya jadi bupati yang benar. Di Guci. Satu hal konco-konco hadro tak kandani ini. Hebat Entus ki siji. Dia orang masyhur, orang terkenal, tapi dia tidak pernah berhenti belajar. Jadi kalau dia ketemu saya itu mohon maaf, mesti bawa tulisan. Makanya Mas Haryo dapat banyak tulisan di buku kertas-kertas, lembaran-lembaran di kamarnya almarhum Ki Entus. Karena Ki Entus itu kalau di mana-mana Pak, itu bawa tulisan. Ketemu saya mesti nulis. Kayak saya begitu ketika ngomong hadis saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Itu ditulis Pak. Dia itu kalau wayangan SMS saya waktu itu belum ada WA. Gus, ini gimana ya? Tapi saya satu hal, bahwa bagaimana kemudian orang itu banyak diuji. Salah satu ujiannya Mas Entus ya mohon maaf, soal perempuan umpamanya. Dulu pas mau pisah sama ibunya Mas Haryo itu mohon maaf. Ada uang 20.000 jatuh ke bawah, lampunya mati. Lah mau nyari uang 20.000 bingung, nggak ada lampu. Akhirnya apa? Dia membakar uang 100.000 untuk nyari uang 20.000. Insyaallah. Ki Entus husnul khatimah amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim